Taib. Kata beliau, mana? Qala rahimahullah ta'ala, bal yu'minuna bi anna Allah laysa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن موادعه ولا يلحدون في أسمائه وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. Kata beliau rahimahullah, bahkan jadi setelah menjelaskan bagaimana dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala sifati untuk dirinya, begitu pula Rasulnya, tanpa ada tahrif, kemudian ta'til, takyif dan tamsil. Kalau kita menetapkan sifat untuk Allah, kata beliau, iya, ini dari sisi penetapan ya, kita menetapkan sifat untuk Allah. Jadi kalau dalam penetapan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala yang datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah, itu harus hilang darinya dua tadi yang terakhir, tidak ada takyif, tidak ada tamsil. Kata beliau, bahkan yu'minuna, yani ahli sunnah wal jamaah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah tidak semisal dengan sesuatu apapun. Iya. Allah tidak semisal dengan sesuatu apapun. Ini dikatakan apa? Dalam kaidah isbat bila tamsil. Iya. Isbat bila tamsil. Dikatakan penetapan tanpa ada penyamaan. Nah, ini apa namanya? Potongan kaidah yang pertama, kaidah. Akan datang nanti lagi lawannya. Jadi sudah berapa? Masya Allah ya. Ini kalau antum paham ini subhanallah. Iya. Dikatakan isbat bila tamsil atau tasbih. Jadi menetapkan tanpa ada penyamaan. Ini berdalilkan dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Iya. Bahwasanya tidak ada yang semisal dengannya. Jadi kita menetapkan, dan penetapan itu, penetapan sifat untuk Allah itu tidak semisal dengan sifat makhluknya, karena tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas sami'ul basir. Ini potongan ayat. Iya. Kemudian ditetapkan. Ini penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat. Iya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat. Ini ayat ya. Ayat di situ di matan tertulis ayat atau Iya. Kalau di sini enggak. Dia seperti apa namanya? Ucapan biasa. Kalau di situ ada tulisan dalam ayat ya. Mana? Iya. Itu dia. Ini dalam ayat di surah Syura. Ini ayat dilihat sebelumnya itu banyak penyebutan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Banyak penyebutan sifat untuk Allah. Di antaranya ada yang disebutkan dalamnya dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sifat ulu, kemudian sifat azamah, sifat penjagaan, sifat keagungan, perkasaan, sifat hikmah, pemilikan, sifat pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, sifat maha pemberi ampun, sifat rahmah, al-kalam wal masyiah wal walayah. Ini dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir dari ayat itu dikatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Perhatikan. Iya. Ini ayat ini kaidah untuk ahli sunnah wal jamaah. Iya, kaidah lagi. Ahli sunnah wal jamaah pada asalnya dalam sifat itu, kalau penetapan itu sifatnya rinci.
tahu rinci. Iya, perhatikan ini ayat ya, laisa kamitslihi syai'. Jadi laisa kamitslihi syai' ini asal dari kaidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam penetapannya itu dalam bentuk rincian. Maksudnya rinci dikatakan Allah mendengar, Allah melihat, Allah merahmati, Allah maha mampu. Ini dia. Dalam penetapan seperti ini. Ini asalnya. Asal dari sunnah dalam penafian itu mujmal. Umum. Dikatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengannya. Sudah. Paham maksudnya? Hah? Apa? Jadi perhatikan, dari ini ayat ya. Jadi ahli sunnah wal jamaah, iya, dalam penafian dan penetapan itu berbeda. Iya. Kalau penafian dulu. Kalau penafian itu penafiannya secara umum, jumlah. Mujmal. Saya katakan dalam ayat laisa kamitslihi syai'. Perhatikan, laisa kamitslihi syai'. Ini tidak ada yang semisal dengan Allah. Di mana saja, apa saja. Dari sifatnya, hakikat sifatnya, bagaimana berbuat. Hah? Paham sini? Semuanya tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, mau sifat apa saja. Umum. Iya. Ini dalam penafian. Kalau penetapan ini bentuknya apa? Tafsil, rinci, disebutkan satu-satu. Iya. Ini dalam ayat banyak. Wa huwas samiul basir. Ya. Wa huwal azizul hakim, wa huwal alimul khabir. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ketika menetapkan dia bentuknya apa? Iya, tafsil, terperinci. Ini asalnya. Kalau saya bilang asal, iya, berarti kadang keluar dari asal dan itu nadir, sedikit. Iya, sedikit. Oleh karena itu, kaidah ini diselisih oleh ahlul bid'ah, di antaranya Mu'tazilah. Perhatikan. Kalau kita katakan begini, Allah di mana? Allah di atas. Ini penetapan. Rinci kan? Rinci. Laisa kamitslihi syai'. Perhatikan. Ini apa? Penafian, mujmal, ya kan? Tidak ada yang semisal dengan Allah. Allah di atas. Ya kan? Tidak ada yang semisal dengan Allah. Ketinggian Allah tidak semisal dengan ketinggian makhluknya. Allah di atas. Sifatnya tidak seperti dengan sifat makhluknya. Perhatikan. Mu'tazilah bagaimana cara menetapkan? Lihat. Dia tidak katakan Allah di atas. Jadi kita kalau menafikan umum. Dia kalau menafikan bukan umum tapi rinci. Dikatakan begini, Allah tidak di depan, tidak di belakang, tidak di samping, tidak di kiri, tidak di bawah. Perhatikan. Banyak sekali. Tidak di dalam, tidak di luar. Tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang. Iya, tidak samping, tidak ada. Tidak di ujung, tidak di mana. Mereka begitu. Iya. Pertanyaannya apa faedahnya? Tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Kalau antum katakan Allah fil ulu, cukup. Menafikan bahwasanya Allah di mana? Allah di bawah, Allah di kiri, Allah di kanan. Allah depan, belakang. Perhatikan. Itu dia. Ini dari kedetailan Ahlussunnah wal Jamaah dalam menetapkan. Jadi menetapkan itu ada ujian tertentu untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan asal penetapan untuk sifat itu rinci. Iya. Rinci. Dan asal penafian itu secara apa? Secara jumlah. Walaupun nanti datang ada penafian secara terrinci seperti la yadillu rabbi wa la yansa. Ini rinci. Ya kan? Ini rinci. Ini keluar dari asal. Penetapan asalnya apa?
secara rinci. Kadang juga penetapannya secara umum. Dikatakan alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanya milik Allah. Segala apa pujian saja. Allah yang Maha mendengar, ini pujian. Allah yang Maha melihat, ini pujian. Allah yang Maha bijaksana, Maha perkasa, ini pujian. Tapi bentuknya apa? Umum. Dikatakan alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanya milik Allah. Dari sifat-sifatnya, dari nama-namanya, dari perbuatannya, semuanya. Tanpa disebutkan satu persatu. Jadi jelas ini ya? Hah? Nah, jadi ini ayat kaidah untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Juga selesai ini. Hah? Maksudnya? Iya, kita lanjutkan. Ya, nanti habis dars. Selesai tadi toh? Jadi asal penetapan sifat iya di sisi Ahlussunnah wal Jamaah itu mujmal atau rinci? Hah? Rinci. Kalau menafikan? Hah? Mujmal. Iya. Ini ayat diambil dari ini ayat. Ya kan? Dan kadang keluar dari asal. Iya. Kadang keluar dari asal. Tapi ada kaidahnya lagi. Ini nanti. Penafiannya itu kalau terperinci itu ada faedahnya, bukan menafikan secara murni saja penafian, ada. Akan datang nanti. Tapi ya, pahami dulu. Sekarang ayat ini juga dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah untuk membantah dua kelompok tadi. Apa? Mumatsilah dan Mu'attilah. Mumatsilah dan Mu'attilah. Jadi kalau dikatakan laisa kamitsli syai, ini membantah siapa? Nah, baik. Siapa membantah ini? Mumatsilah. Mu'attilah. Laisa kamitsli syai. Siapa? Ada yang namanya Ayub sini, Ayub. Saya ingat. Ya. Membantah apa ini? Mumatsilah. Iya, catat. Laisa kamitsli syai, tidak ada yang semisal dengannya. Ini membantah kelompok atau pemikiran mumatsilah. Karena dia samakan. Kita bantah, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan. Bisa? Kemudian ada kelompok Mu'attilah. Ini Mu'attilah dia nafikan sifat Allah. Allah tidak memiliki, Allah tidak mendengar misalnya. Allah tidak melihat. Sekarang ada ayat dikatakan wahuwa, penetapan wahuwa sami'un basir. Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Berarti ini membantah siapa? Mu'attilah. Iya. Jadi apa namanya ucapan Allah Subhanahu wa taala laisa kamitsli syai, ini membantah kelompok mumatsilah. Itu tulis. Kemudian ucapan Allah wa huwas samiul basir, ini membantah kelompok Mu'attilah. Kelompok Mu'attilah. Iya. Kemudian kata beliau, fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsah wa la yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi. Iya. Kata beliau, fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsah, ini Mu'attilah. Ya kan? Wala yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi, ini muharrifah. Iya. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu tidak menafikan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan tidak juga memalingkan dari zahir ayatnya. Zahir lafadznya. Iya. Perhatikan.
Kata beliau yang pertama, bal yu'minuna bi anna Allah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, dikatakan mereka beriman, menetapkan sifat untuk Allah, tapi dikatakan isbat bila tamsil. Iya, kemudian kata beliau wa yanfuna anhu fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsa wa la yuharrifuna al-kalima an mawadihi. Perhatikan, mereka tidak menafikan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah tetapkan. Iya. Ahli sunnah wal jamaah hanya mensucikan Allah Subhanahu wa taala, menafikan dari sifat-sifat yang kurang. Iya, sifat-sifat naqais. Allah tidak bersifat dengan itu. Ahlussunnah wal Jamaah menafikan hal tersebut. Seperti Allah tidak mati, tidak lupa, iya, tidak miskin dan selainnya. Perhatikan. Penafian ini dikatakan pensucian untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya? Saya sudah katakan tadi, Mu'attilah itu, perhatikan. Mu'attilah sebelum dia ta'til, dia tamsil dulu. Ahsan. Dikatakan tangan Allah, kalau kita tetapkan tangan untuk Allah, lihat, berarti sama dengan makhluknya. Kalau begitu, kalau begitu kita taktil. Karena kalau kita tetapkan sama dengan makhluknya. Perhatikan, ini siapa? Mu'attilah. Ahli sunnah wal jamaah, perhatikan. Ditetapkan sifat tangan. Manusia juga punya tangan. Kita nafikan. Apa yang kita nafikan? Dinafikan dari sifat tangan Allah itu tidak bersifat dengan sifat kekurangan. Tapi dikatakan sifat tangan Allah dengan sifat kesempurnaan sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ini yang dikatakan apa? Tanzih bila ta'til. Dibedakan. Kita sucikan juga. Mereka mau mensucikan Allah. Dikatakan, kalau kita tetapkan sifat tangan sama dengan manusia. Iya, berarti bagaimana kita sucikan Allah? Kita nafikan Allah tidak memiliki tangan, supaya tidak sama dengan makhluknya. Dia mau sucikan. Dia mau sucikan tidak? Iya, tapi justru jatuh dia hindari lubang kecil, jatuh di lubang besar. Ahli sunnah wal jamaah tidak. Kita katakan Allah memiliki tangan. Naam, manusia juga punya tangan. Iya. Perhatikan. Tapi tangan Allah sesuai dengan kebesarannya. Kita sucikan dari sifat kekurangan. Tidak sama dengan sifat makhluknya. Tidak sama dengan tangan makhluknya. Oleh karena itu, kita sucikan dia tanpa dinafikan. Dikatakan tanzih bila ta'til. Tidak sampai pada ta'til. Jadi disucikan dari sifat kekurangan saja. Tidak bilang kita, tidak sampai kita katakan Allah tidak memiliki tangan supaya tidak sama dengan makhluknya. Tidak. Kita sucikan dari kesamaan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Bersamaan dengan itu, masing-masing memiliki sifat. Jadi cukup sudah tadi, ya. Dikatakan isbat bila tamsil, kemudian tanzih bila ta'til. Iya, supaya nyambung tadi yang saya sebutkan. Paham ini? Mubar? Bisa? InsyaAllah. Betul? Iya. Yang belakang? Yang diam-diam? Selain ikhlas dari tadi itu, Masya Allah, berarti mungkin dipaham. Siapa yang belum paham? Atau siapa yang tidak catat? Belum paham? Apa yang tidak dipahami? Iya, kita jelaskan karena sudah cukup kaidahnya, kita jelaskan. Isbat bila tamsil, tanzih bila ta'til. Sekarang Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat tangan untuk Allah. Bisa? Sekarang Mumatsilah ditetapkan sifat tangan untuk Allah tidak? Mumatsilah ditetapkan sama-sama toh? Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat tangan, Mumatsilah menetapkan sifat tangan juga sama. Sama-sama penetapan.
Sekarang ahli sunnah wal jamaah dikatakan isbat, tapi tidak ada tamsil. Bisa? Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Itu dikatakan tanpa ada tamsil. Kalau mumassilah dikatakan isbat ma'a tamsil. Dikatakan dia menetapkan, kemudian dikatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluknya. Beda tidak? Beda. Ini pertama. Sekarang yang kedua, dikatakan tanzih bila ta'til. Sekarang kita katakan bahwasanya Allah memiliki tangan. Makhluk juga punya tangan. Sekarang mu'attilah. Sebelum dia ta'til, dia tetapkan atau tidak? Mu'attilah. Sebelum dia ta'til, dia tetapkan atau tidak? Dia tetapkan dulu. Iya, dia tetapkan dulu. Sama-sama kita tetapkan. Tak? Sekarang, ketika dia tetapkan, dia samakan. Dikatakan manusia juga punya tangan. Iya. Dia mau sucikan Allah. Dia mau sucikan. Bagaimana cara mensucikannya? Dengan menafikan sifat untuk Allah. Ahli sunnah wal jamaah tidak sampai di situ. Dikatakan Allah punya tangan, makhluk punya tangan. Tapi tangan Allah sesuai dengan kebesarannya, iya, suci dari kekurangan. Iya, sempurna. Adapun tangan makhluknya sesuai dengan kekurangannya. Jadi kita sucikan Allah tidak sampai pada penafian. Iya, kita main aman. Iya. Iya, jangan ekstrim. Sesuai dengan dalil kita. Kalau mereka tidak, dia mau sucikan, iya, ceritanya hindari lubang, satu lubang, dapat dua lubang, iya. Bahkan lubangnya lebih besar. Iya, karena dia menafikan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi selesai ini. Jadi ini ahli sunnah wal jamaah. Ini diambil dari ucapan beliau ya. Bal yu'minuna bi anna Allah laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Ya kan? Mereka mengimani bahwasanya Allah tidak semisal dengan makhluknya, ya. Kemudian Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Itu penetapan. Kemudian fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsa. Ahli sunnah wal jamaah tidak menafikan apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuknya. Wala yuharrifuna. Kemudian mereka juga tidak mentahrif. Apa mentahrif? Tunggu. Saya tanya dulu. Siapa saya ingat namanya dia? Ibrahim. Ibrahim Goa, mana? Ibrahim Goa, apa lagi satu? Mamuju sama pasang kayu. Mana Ibrahim Goa? Angkat tangannya. Apa itu tahrif? Lihat bukunya, enggak apa-apa. Iya. Ala bisa karena biasa. Mana Ibrahim pasang kayu? Atau Ibrahim mau dulu mana? Mana? Tahrif dikatakan wala yuharrifuna al-kalima 'an mawadi'ihi. Tidak mencatat. Ibrahim Kendari 4 kah? 4 sekarang. Mana Ibrahim Kendari? Tahrif. Memalingkan makna dari zahir lafadznya. Ahsan. Iya, kemudian apa? Mendatangkan makna baru tanpa ada dalil, Jadi sarful kalam an zahir lafz. Iya. Wa ya'ti bima'nan akhar laisa lahu dalil. Itu tahrif. Jadi mereka juga tidak mentahrif. Dikatakan umirruha kama jaa bila ta'wil. Di lafaz lain bila kaif. Jadi kalau datang biarkan begitu saja. Iya, biarkan begitu saja. Dikatakan lafaz tangan, ya tangan.
Lafaz wajah, wajah untuk Allah. Turun, ya turun. Jangan dipalingkan makna turun ini, makna wajah ini, makna ini. Karena kalau begini begitu, ini begini terus. Iya. Sampai kapan? Iya, ribet sekali. Ya kan? Ribet. Setiap ada ayat, oh kayaknya begini, bahaya, begitu bahaya. Sudah. Iya. Ini pemalingan yang tidak ada dalilnya. Iya, menyelisih dari zahir ayat. Kemudian kedua, tidak ada datang dari salaf. Iya. Pemalingan dari makna yang tidak ada dalilnya. Yang ketiga, tidak ada dalilnya juga. Tidak ada dalilnya. Jadi ini kata beliau wala yuharrifunal kalima an mawadi'ihi. Artinya ketika datang ayat dia biarkan begitu saja. Iya, dia terima dan biarkan sebagaimana datangnya. Sebagaimana datangnya dan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Isbat menetapkan, tanzih mensucikan. Bisa. Kemudian kata beliau, sudah berapa menit ini? Tadi kita cepat sekali mulai itu. Sudah berapa menit? 47. Iya, enggak apa-apa, nanti antum mau libur satu pekan ini. Kata beliau, wala yulhiduna fi asma'ihi wa ayatihi. Ya, ini juga dari ahli sunnah wal jamaah bagaimana tentang sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ada ilhad. Tidak ada ilhad, tidak pada namanya, tidak juga pada ayatnya. Ayat yaitu tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini dikatakan tidak ada ilhad fi asma'ihi wa sifatihi, pada nama-namanya dan ayat-ayatnya. Iya. Ini datang dalam ayat. Datang dalam ayat. Kalau dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Perhatikan. Wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi. Iya. Untuk Allah nama-nama yang indah, maka berdoalah pada Allah dengan nama tersebut. Ya. Kalau minta rezeki dikatakan ya Razzaq. Minta ampunan ya Ghafur. Minta rahmat ya Rahim. Iya. Perhatikan. Ini dikatakan fad'uuhu biha. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama itu. Iya, ini namanya tawassul bi asma'illah. Dikatakan wadarul ladina yulhiduna fi asma, dan tinggalkan, jauhi orang-orang yang ilhad. Iya. Ilhad yang berpaling. Iya. Ilhad banyak mananya. Bisa dikatakan dia mengingkari, bisa juga. Tapi dikatakan ilhad di sini sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu berpaling. Berpaling dari apa? Dari maknanya, dari hakikatnya, dari penunjukan namanya, kepada makna yang batil, kepada makna yang batil. Bisa? Ini dikatakan apa? Yulhiduna fi asma'ihi. Yulhiduna fi asma'ihi. Ada juga fi ayatihi. Nah, ini datang dalam ayat. Allah berfirman, innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina. Iya, orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami. Ilhad. Itu mail, dia kata lahat. Itu lahat antum, yang lahat toh? Di mana? Ada dua, ada di mana? Di samping kanan. Ini kalau di sini. Kalau di padang pasir itu ada juga di Yaman, itu di tengah. Jadi ceritanya begini, ini kan segi empat. Entah, ini lurus. Kalau miring sedikit, ini namanya ilhad. Ini kan lian lahat. Ini kalau di samping, ya kan? Kalau di tengah, lihat, jadi lurus. Kalau ada yang turun begini, itu namanya apa? Ilhad. Intinya kalau dia keluar dari jalan, keluar dari al-haq yang lurus, itu namanya ilhad. Iya, dikatakan ilhad. Kalau dikatakan mulhid itu, mulhid, namanya mulhid.
Orang ilhad dikatakan al-ma'il anil haq ilal batil. Iya. Perhatikan, al-ma'il anil haq ilal batil. Jadi dia ceritanya meninggalkan yang hak menuju yang batil. Nah, itu dikatakan mulhid. Dikatakan mulhid. Kata beliau wala yulhiduna fi asma'ihi wa ayatihi. Saya sudah sebutkan dalilnya tadi, ya. Di surah Al-A'raf ayat 180. Ini ilhad di nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diilhad pada ayatnya di surah Fussilat ayat 40. Supaya antum bisa cari sebentar. Bagaimana ilhad pada nama Allah dan pada ayatnya? Ini saya kasih gambaran saja. Ya, saya kasih gambaran. Berapa poin ilhad pada nama Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, dikatakan ilhad pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dikatakan mereka menamakan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan ilhad, kemalingan. Menamakan sembahan-sembahan yang batil seperti pohon, apalagi namanya, batu, patung. Perhatikan, dia namakan sembahan ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti penamaan Al-Lat. Al-Lat ini dari kata ilah, diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala ilah. Itu Allah. Kemudian Al-Uzza. Al-Uzza. Afaraitumul Lata wal Uzza. Lihat. Al-Uzza diambil dari pecahan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz. Nah, ini dikatakan ilhad. Menamakan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Pecahan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ilhad dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala juga yaitu menamakan Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Jadi menamakan Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Seperti orang Nasara dikatakan Allah itu Bapak. Pernah dengar? Bapak. Ini. Atau penamaan orang ahli filsafat. Falasifah. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu illatul fa'il. Illatu al-fa'il. Tahu mananya illatul fa'il? Saya jelaskan sedikit. Illatul fa'il itu dikatakan begini. Dia cuma sebab adanya sesuatu. Bukan dia yang menciptakan. Itu illatul fa'il. Sesuatu itu ada karena Allah. Karena adanya Allah, bukan Allah yang menciptakan. Jadi katakan adanya alam, wujudul alam biwujudillah atau biwujudillah. Jadi katakan adanya alam ini karena adanya Allah. Tapi apa Allah yang menciptakan? Bukan Allah yang menciptakan alam. Saya kasih gambaran sedikit. Usahilu lakum. Saya kasih mudah lagi. Asap. Asap dari mana? Dari api. Iya kan? Adanya asap karena ada api. Pertanyaannya, api menciptakan asap? Nah. Sekarang bayangan. Antum dapat bayangan. Matahari, tembok, bayangan. Ini bayangan ada karena ada tembok. Pertanyaannya, tembok yang menciptakan bayangan? Nah.
Paham? Ini bahasa-bahasa ahlul kalam ini. Illatul fa'il, iya. Sesuatu ada karena sesuatu. Ini bagaimana caranya ini? Adanya sesuatu karena ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain ini bukan yang menciptakan sesuatu tersebut. Bagaimana bahasanya itu? Paham saja. Saya pertama dengar juga, saya cuma tulis contohnya. Iya. Setelah itu saya belajar lagi. Alhamdulillah saya paham. Iya. Tapi saya paham contohnya. Maksudnya apa? Jadi katakan wujudil alam biwujudillah. Wallah lam yakhluq al-alam. Itu maksudnya. Jadi katakan qidamil alam bi qidamillah. Itu maksudnya. Jadi alam itu terdahulu karena terdahulunya Allah, bukan Allah yang menciptakan alam. Jadi samakan dia. Iya. Paham? Itu illatul fa'il. Artinya apa? Dia namakan Allah Subhanahu wa taala dengan illatul fa'il. Iya. Dia tahu Allah ada, tapi Allah tidak menciptakan alam. Iya. Allah tidak menciptakan alam. Ini dari ucapan beliau. Enggak tahu saya. Kenapa antum bertanya itu? Siapa? Antum sudah belajar salah satu? Iya. Apa dikatakan Syekh Muhammad Muharib di situ? Kullu siwallah alam. Apa maksudnya alam situ? Makhluk. Berarti ada yang menciptakan. Iya. Kayaknya antum udah merujuk ini ya. Iya, kullu siwallah alam. Iya, apa maksudnya alam? Makhluk. Jadi itu yang apa? Dikatakan apa namanya? Ilhad pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di antara ilhad dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana disebutkan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala itu sekedar nama saja. Tidak terkandung padanya sifat. Ini juga katakan ilhad. Seperti yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Ahsan. Mu'tazilah dikatakan Allah sami' bila sama'. Allah mendengar, Allah memiliki sifat nama mendengar tapi tidak ada sifatnya mendengar. Ini dikatakan ilhad juga. Ini 3 yang saya sebutkan ya. Terakhir, sebelum kita tutup, dikatakan ilhad pada ayatnya, ilhad pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Iya, tidak disebutkan apa namanya? Tidak ditabir dengan mukjizat ya. Ditabir dengan ayat. Ditabir dengan ayat karena ayat itu takbirnya datang dalam Al-Qur'an. Iya, wa min ayatihi al-lail wan nahar, ya kan? Makanya ditabir dengan ayat. Ditabir dengan ayat. Jadi ayat Allah Subhanahu wa taala ada ayat-ayat. Ada 2, ada namanya kauniyah dan syar'iyah. Iya, kauniyah dan syar'iyah. Di antara contoh dari kauniyah apa? Makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti langit, bumi, kemudian apa lagi? Matahari dan bulan. Ini dari ayat Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah. Kemudian yang kedua, ayat asy-syar'iyyah seperti diutusnya Rasul, diturunkannya Al-Qur'an, diperintahkannya salat. Ini semua dari tanda-tanda kan adanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ilhad pada ayat ini? Ilhad pada ayat kauniyah, saya kasih satu saja. Itu kalau seorang menisbahkan ayat ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, imma istiqlalan atau musyarakatan atau
i'anatan. Nah, ini parah lagi. Perhatikan. Jadi ilhad pada kauni, ayat kauni Allah, itu seorang menisbatkan ayat kauni ini, al-qamar wal lailul qamar, itu kepada Allah Subhanahu wa taala, pada selain Allah Subhanahu wa taala. Hah? Bagaimana maksudnya? Dikatakan ini bukan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bergerak dengan sendirinya. Tidak ada perintah. Iya. Bukan dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Ini pertama, ini kata istiqlalan. Jadi dia yang bergerak sendiri. Dia yang mengatur dirinya sendiri. Hah? Ini ilhad. Yang kedua, musyarakatan. Ada yang bersyirikat dengan Allah dalam pengaturan alam ini. Iya, pergantiannya langit malam dan siang, bulan dan matahari, ada yang mengatur. Ada yang mengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya bersyirikat Allah. Allah mengatur juga, tapi ada yang bersyirikat dalam pengaturan. Ini dikatakan apa? Ilhad juga. Ya. Yang terakhir i'anatan. Bentuk bantuan. Ini lebih parah. Jadi katakan ada yang membantu Allah untuk mengatur bumi ini. Ini dikatakan ilhad. Mau dijadikan dia bergerak sendiri atau ada yang bersyirikat dengan Allah, tidak membantu tapi bersyirikat. Atau ada yang membantunya. Nah, ini dikatakan apa? Ilhad. Ilhad pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun ilhad pada ayat syar'iyah, tadi ayat apa? Ayat kauniyah. Nah, ini adapun ayat syar'iyah, nah ini dengan 3 juga, dengan takdzib, tahrif dan mukhalafah. Mukhalafah. Jadi bentuk ilhad pada ayat Allah itu dengan mendustakannya. Iya. Dikatakan ini bukan dari Allah. Dikatakan Al-Quran turun bukan dari Allah. Rasulullah diutus bukan Allah yang mengutus. Iya, ini bentuknya. Iya. Yang kedua, tahrif. Iya, dikatakan apa? Tahrif. Ini yang dilakukan oleh muharrifah. Nah, ini dikatakan ilhad juga. Makanya dikatakan kalau datang ayat menunjukkan tentang sifat tangan, dikatakan tidak. Ya, ini ayat, dia tahrif ayatnya. Nah, ini dikatakan apa? Ilhad pada ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat Allah apa? Ayat kauniyah, ayat syariah. Al-Qur'an toh? Nah, itu dia. Kemudian yang terakhir, perhatikan. Yang terakhir ini dengan mukhalafah. Ini juga dikatakan ilhad pada mukhalafah. Apa artinya? Ada perintah dalam Al-Quran untuk sholat, tauhid, puasa, berbuat baik pada orang tua, pada tetangga, pada kerabat. Kita tinggalkan. Kita tidak lakukan. Ini ilhad. Atau diperintah, dilarang untuk zina, judi, mencuri, ghibah, selainnya. Tapi kita lakukan. Ini katakan apa? Ilhad. Ini mukhalafah, menyelisihi. Disuruh, tidak melakukan. Iya. Disuruh sholat, tidak mau sholat. Dibilang jangan pergi, dia pergi. Ini kan mukhalafah. Ya, mukhalafah. Jadi 3 itu bentuk dari ilhad. Bentuk dari ilhad. Baik. Iya, tidak apa-apa ya. Karena insyaallah satu pekan ini antum bisa gunakan untuk murojaah. Untuk murojaah pelajaran. Tahrif. Yang tadi dipalingkan zahir ayat. Iya, makna yang hak kepada makna yang tidak sesuai dengan dalil, yang tidak ada dalilnya. Itu tahrif. Seperti yang dilakukan oleh muharrifah. Ya, selesai ya. Nanti. Baik, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.